Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat di tengah wabah corona yang sedang melanda negeri kita. Di tengah keterbatasan kita juga untuk beribadah, kita bersyukur masih bisa bersama-sama beribadah walaupun dengan formasi atau format yang berbeda, yaitu bersama dengan orang-orang yang kita kasih di keluarga-keluarga kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya antarkan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu dan juga kami semuanya. Sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dalam rangkaian Paskah di Jumat Agung ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan ajak kita semua buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai yang ke-46. Saya ulangi, Lukas 23 ayat 33 sampai 46. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain yang selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Dan juga ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jemaat dikasih Tuhan, peristiwa kematian Tuhan Yesus adalah satu puncak dari proses pelayanan Tuhan Yesus dalam dunia. Ini hari yang sangat penting buat kita. Ya, perayaan Paskah, rangkaian Paskah, termasuk Jumat Agung di dalamnya, penting untuk kita sama-sama lakukan. Kenapa? Karena disinilah proses bagaimana Tuhan memberikan dirinya menjadi tebusan bagi umat manusia. Ini yang seringkali kadang orang justru lebih fokus ke perayaan-perayaan yang lain. Misalnya Natal, that's okay, nggak salah. Tetapi jangan lupa bahwa Paskah atau peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus ini suatu hal yang tidak kalah penting. Bahkan seharusnya ini lebih diperingati oleh gereja Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bicara tentang Paskah, memang ada dua Paskah. Paskah yang pertama, Paskah Perjanjian Lama atau dikenal dengan Paskah orang Yahudi. Kalau Paskah orang Yahudi, itu peringatan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Prosesnya juga tidak mudah, karena sebelumnya ada begitu banyak tulah
yang diberikan Tuhan atas tanah Mesir, di antaranya air jadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, sampar pada ternak, bara, hujan es, belalang, gelap 3 hari. Dan baru yang ke-10 inilah, yaitu anak sulung mati, maka bangsa Israel boleh keluar dari Mesir. Fir'aun baru tunduk setelah 10 tulah itu diberlakukan atas tanah Mesir. Nah, tetapi nggak sesimpel itu juga, karena untuk bisa terhindar dari tulah ya yang terjadi di Mesir, orang Israel diperintahkan Tuhan supaya dia menyembelih kambing atau domba yang baik, lalu darahnya dioleskan pada ambang pintu dan juga pada kedua tiang pintu. Sehingga pada waktu Tuhan menulahi bangsa Mesir waktu itu, ketika dilihatnya ada darah yang dioleskan pada ambang pintu dan juga pada tiang pintu, maka tidak ada kematian di rumah itu, dilewati. Itulah makanya disebut Passover atau Paskah, yang artinya yang dilewati. Jadi bangsa Israel terlewatkan, sementara bangsa Mesir nggak tahu kalau ada perintah Tuhan seperti itu, sehingga di Mesir terjadi tangis dan ratap yang luar biasa. Sementara di antara orang Israel, mereka terselamatkan karena mereka melakukan perintah Tuhan, yaitu dengan mengorbankan domba, ya, yang darahnya dicurahkan, yang darahnya dioleskan pada ambang pintu rumahnya. Jemaat dikasih Tuhan, itu Paskah Yahudi dan itu diperingati turun-temurun. Ya, bahkan sampai saat ini mungkin ya. Jadi artinya itu penting buat mereka. Nah, kita orang-orang di luar bangsa Yahudi, di luar orang Israel, kita juga merayakan Paskah. Tapi Paskah yang kita peringati saat ini bukan peringatan keluarnya bangsa Mesir dari bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Maaf ya. Jadi, tetapi peringatan akan pembebasan atau kemerdekaan umat manusia dari belenggu dosa. Nah, siapa yang membebaskan? Tuhan Yesus. Dan kita semua meringati dengan proses juga. Prosesnya sesungguhnya pada waktu itu ketika Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, disalibkan, mati dan bangkit kembali. Itulah Paskah kita, Paskah Perjanjian Baru. Itu penting untuk kita tahu. Jadi Yesus inilah yang disebut sebagai anak domba Paskah. Ya, coba kita lihat di dalam kitab 1 Korintus 5 ayat 7 bagian B saja ya, saya bacakan. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya, Rasul Paulus menegaskan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bahwa Kristus atau Yesus Kristus itu disebut juga sebagai anak domba Paskah. Kalau dulu peringatan Paskahnya itu dengan mengorbankan domba, di Perjanjian Baru Yesus sendiri memberikan dirinya untuk jadi korbannya. Sehingga saya dan saudara dibebaskan, dimerdekakan, diselamatkan. Nah, inilah yang harus kita pahami sama-sama. Ya, walaupun ada kemiripan Paskah antara Paskah Yahudi dan Paskah orang Kristen saat ini, tetapi pada dasarnya Paskah yang diperingati orang Yahudi itu sebagai gambaran dari Paskah yang sesungguhnya. Ya, anak domba yang dikorbankan di Perjanjian Lama itu gambaran dari anak domba Allah yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 14 juga dikatakan, di dalam dia Yesus ya, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi Paskah kita ini adalah proses pengampunan dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, ini harus kita ngerti saudara. Ya. Sesungguhnya Paskah ini juga adalah penggenapan dari firman Allah sendiri ketika dia berkata, ayat firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ketika ayat ini dikatakan ketika percaya kepada dia, kepada Yesus Kristus,
kita beroleh hidup yang kekal. Nah, kenapa bisa? Karena Yesus Kristuslah yang telah menjadi tebusan buat kita. Domba Paskah yang dikorbankan bagi kita. Orang Israel selamat karena ada domba yang disembelih pada waktu di tanah Mesir waktu itu. Nah, sekarang kita pun bisa bebas dan selamat dan merdeka juga melalui yang namanya darah anak domba. Nah, darah anak domba Allah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Efesus 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Luar biasa. Jadi di dalam Dia, dalam Yesus dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi kalau nggak diampuni, orang berdosa tetap masuk neraka, saudara. Dan pengampunan itu prosesnya adalah dengan penumpahan darah. Darah orang yang tidak berdosa, yaitu darah Yesus Kristus. Ya, ini harus kita mengerti begitu mahalnya. Jadi keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita itu anugerah, betul diberikan cuma-cuma, tetapi bukan murahan. Gratis tapi bukan murahan. Tuhan memberikan cuma-cuma atau gratis karena memang kita nggak bisa membayar sendiri dosa kita. Ya, karena itu kita butuh yang namanya anugerah. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini luar biasa. Mahal, saudara. Darah Yesus Kristus. Itulah yang menebus kita, yang menyelamatkan kita. Amin. Jadi Yesus datang itu untuk jadi tebusan buat kita. Jadi bukan sekedar Yesus datang ke dunia terus dia menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, menghidupkan orang mati. Lebih dari itu, pelayanan yang ada yang dia lakukan di dunia itu puncaknya adalah ketika dia memberikan dirinya, membiarkan ditangkap, membiarkan dirinya akhirnya dihukum mati, dibakukan di atas kayu salib. Itu pelayanan yang luar biasa. Karena itu kita harus menghargai, harus menghormati dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita nggak bisa menebus dosa kita sendiri. Dan dia mau membayar, menebus dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan lagi dari peristiwa ketika Yesus disalibkan. Saat dia disalibkan, Yesus masih sempat berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Saat Yesus sedang merasakan penderitaan, kesakitan yang luar biasa atas aniaya orang-orang Romawi pada masa itu, dia masih berdoa dan meminta pengampunan dosa buat orang-orang itu. Orang-orang yang menganiaya dia, orang-orang yang menyalibkan dia. Ini pelajaran buat kita. Seperti dikatakan tadi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Besar kasihnya. Dia tunjukkan melalui apa? Yang pertama, kasih itu butuh pengorbanan. Yesus berkorban. Ya, dia membiarkan dirinya dipakukan di atas kayu salib. Yang kedua, ada pengampunan. Kasih paling tidak ada dua unsur ini. Yaitu yang pertama ada pengorbanan, yang kedua ada pengampunan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita bilang mengasihi, harus siap berkorban. Dan juga harus mau mengampuni. Mari berkorban buat orang lain, menolong orang lain. Dan juga mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Karena di hadapan Tuhan bukan soal siapa benar, siapa salah lagi. Orang-orang yang jelas-jelas menyalibkan Yesus, menyalibkan dirinya. Yesus tidak benci, justru didoakan, ampuni mereka. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan saudara? Mari belajar.
Kalau mau tahu kasih yang sesungguhnya, belajar dari Sang Kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, bahkan kalau kita perhatikan berikutnya, ada satu peristiwa yang luar biasa ketika Yesus disalibkan. Ada 2 orang penjahat disalibkan. Yang seorang berkata, ya, dia dikatakan oleh kitab suci bahwa dia menghujat Allah. Kalau engkau Mesias, kalau engkau anak Allah, turunlah selamatkan dirimu dan kami. Wah, ini kayak ngeledek gitu loh. Kalau engkau anak Allah, jelas Yesus anak Allah. Jelas Yesus Mesias. Tetapi orang itu mengolok, makanya dikatakan di dalam kitab suci, ya, tadi ya, di dalam Lukas 23 ayat, coba kita perhatikan lagi. Ya, ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Dikatakan menghujat. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Loh, ya, terjemahan lain di kitab yang lain dikatakan Mesias, sama saja. Jadi dia menghujat malahan. Tapi perhatikan yang seorang lagi. Yang seorang lagi berkata, tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu orang itu berkata apa? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dosanya banyak loh ini. 2 orang yang disalibkan ini dosanya gak terampuni oleh dunia. Tidak terampuni sehingga apa? Dihukum mati. Gak layak hidup gitu loh. Tetapi apa yang terjadi? Di hadapan Tuhan ada perbedaan. Seorang yang juga penjahat ini, ketika dia berkata, Tuhan, ya, ingatlah aku saat Engkau datang sebagai raja. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai raja. Ini iman. Dia mengimani, dia percaya bahwa Yesus ini raja di atas segala raja. Dan Yesus memberikan jawaban apa? Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang jahatnya kayak gitu. Ketika dia menerima Tuhan, diselamatkan. Artinya bukan seberapa besar dosa orang, tetapi seberapa sungguh orang itu mau bertobat. Itu yang menjadi orang bisa diselamatkan dan diampuni dosanya. Jemaat dikasih Tuhan, mari di tengah situasi yang seperti ini, tetap pandang Tuhan. Sekarang penyakit dosa yang membawa orang binasa dan masuk neraka sudah dikalahkan di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya diselamatkan dan bisa beroleh hidup yang kekal, masuk ke surga. Apalagi penyakit daging atau penyakit jasmani, ya, termasuk virus corona, bukan kita meremehkan, tapi kita percaya bahwa itu bukan sesuatu yang terlalu menakutkan sehingga kita jadi orang yang parno. Apa tuh parno? Paranoid. Saking ketakutannya sampai nggak berani berbuat apa-apa. Jangan, tetap pandang Tuhan, tetapi tetap juga memawas diri, tetap waspada, ya. Jadi jangan sampai kita juga meremehkan, tetapi juga jangan paranoid, jangan berlebihan. Yang penting tetap jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, ya. Himbauan pemerintah kita ikuti. Kita percaya pemerintah adalah untuk kebaikan kita juga, ya. Termasuk kita nggak bisa ibadah di gereja, ibadah di rumah, ini juga untuk kebaikan kita. Nggak masalah. Yang penting kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang tempat dimanapun kau beribadah. Yang penting hatimu ketika beribadah. Ketika kau sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di suasana Paskah ini kita lebih sungguh lagi di dalam kita mengikut Tuhan. Ya, dalam suasana Paskah ini juga kita mengenang, mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia relakan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di hari ini kita juga mendengar, ya, kita patut memberi apresiasi, penghormatan yang tinggi atas pengorbanan dokter, perawat yang menangani pasien corona, yang mereka sampai mengorbankan diri dan nyawanya. Sungguh luar biasa keteladanan yang ada. Dan kita pun sama, saudara, kita harus dukung, ya, supaya
virus atau wabah ini segera berakhir dengan mengikuti anjuran pemerintah dan melakukan yang terbaik. Dan Tuhan Yesus sekali lagi adalah teladan yang terbaik buat kita. Ketika dia dianiaya, dia mengampuni. Ketika dianiaya, dia tidak membalas dengan kejahatan. Ketika dia dianiaya, bahkan dia mendoakan orang yang menganiaya. Dia tunjukkan kasihnya bukan dengan perkataan, bukan dengan ucapan saja, tetapi dengan tindakan nyata. Dia mau mati di atas kayu salib untuk semua umat manusia yang berdosa. Nah, firman Allah berkata semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya pengorbanan Tuhan Yesus berlaku untuk semua umat manusia. Kita nggak perlu bawa kambing domba lagi untuk dikorbankan, karena Yesus sudah menanggung semuanya dan menjadi domba tebusan atau domba Paskah buat kita semuanya, sehingga kita sudah beroleh jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, siapapun Anda, tetap setia mengikut Tuhan. Di tengah situasi apapun saat ini, percayalah Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia mau bayar setiap dosa kita. Yang tidak bisa kita kerjakan, dia sudah kerjakan. Apalagi untuk hal-hal yang dunia, itu terlalu mudah buat Tuhan. Tetapi ketika diizinkan ini terjadi, percayalah akan penyertaannya. Percayalah akan pertolongannya. Semua akan menjadi indah pada waktunya. Amin. Jadi sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya mengingatkan kita, ini sudah akhir zaman. Yesus berkata bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tetapi dia juga berkata bahwa aku akan pergi kepada Bapa, menyiapkan tempat bagimu. Dan setelah itu dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Tidak lama lagi, walaupun kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Tetapi ini akhir zaman. Artinya tidak lama lagi Yesus akan datang yang kedua kali. Ketika dia datang, adakah iman di hati kita? Apakah saudara masih menantikan dia? Karena ada begitu banyak orang kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang juga mengejar sesuatu yang duniawi dengan menjual Yesus. Hari ini saya mengingatkan kita semuanya. Mari kuatkan iman, teguhkan pengharapan di dalam Tuhan. Dan percayalah bahwa dia setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang diizinkan terjadi, semua tetap dalam kendali Tuhan. Semua tetap di dalam kekuasaan Tuhan. Pada waktunya semua akan jadi baik. Kita percaya, tidak lama lagi Yesus datang. Itu yang terpenting. Mari siapkan diri kita. Karena dengan kita melayani Tuhan, dengan kita terus mewartakan kabar baik kepada dunia, itu berarti kita sedang menyambut kedatangannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak akan panjangkan lebar lagi firman Tuhan pagi hari ini. Tapi intinya saya mengajak kita semua, tetap semangat, tetap kuat dalam iman dan pengharapan. Selamat merayakan Paskah. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, renungan firman-Mu sudah diberitakan. Roh Kudus tolong kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupinya. Lebih daripada itu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk kami bisa melakukan seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu kasih. Di dalam kasih ada pengorbanan, seperti Engkau sendiri sudah nyatakan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan di dalam kasih ada pengampunan, seperti yang Engkau katakan juga, bahwa Engkau mengampuni orang-orang yang berdosa. Melalui pengorbanan-Mu Tuhan, kami percaya kami diselamatkan. Kami ditebus dari cara hidup kami yang lama, dari cara hidup kami yang sia-sia. Kami beroleh iman dan pengharapan di dalam Tuhan, karena Yesus sendiri yang akan datang menjemput kami semuanya. Kami mau percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan Allah yang baik. Di tengah kondisi saat ini kami mau berdoa untuk pemimpin negeri kami, untuk Presiden Joko Widodo, untuk seluruh kabinet Indonesia Maju, untuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, semua yang ada di pemerintahan, Tuhan memberkati, berikan hikmat, berikan kekuatan, kemampuan untuk membawa Indonesia kembali bangkit dari keterpurukan, dari wabah corona ini. Kami percaya Indonesia bisa, karena Engkau Tuhan yang ditinggikan di negeri ini. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan Tuhan damai sejahtera, kerukunan, keharmonisan, kesatuan atas Indonesia. Terlebih kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang jadi korban dari virus corona. Tuhan jamah, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Juga untuk
yang masih ODP ataupun DPP ataupun yang masih statusnya suspek, Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dan pengharapan dalam Tuhan. Terlebih untuk para dokter, tim ahli, perawat, semua yang bekerja dengan luar biasa. Tuhan memberkati mereka semuanya, berikan kesehatan dan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih kami berdoa untuk gereja-gerejamu yang hari-hari ini kesulitan Tuhan, bahkan mungkin di beberapa daerah tidak bisa melakukan siaran melalui streaming. Tuhan, Engkau tetap menguatkan mereka, iman dan pengharapan di dalam Engkau. Biarlah Paskah tahun ini Tuhan menjadi Paskah yang istimewa, sebab kami tahu Engkau hadir atas keluarga-keluarga kami. Engkau melawat akan hidup kami. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati gerejamu. Terima kasih, kami bersyukur. Biar segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.